Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul Kota Solok. Kota Solok yang ada di Sumatera Barat, dan juga terkait dengan asal-usul kenapa diberi nama Solok. Bagaimana kisah dan sejarah Kota Solok ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Ini bukan Kota Solok, tapi Kota Solok menggunakan K pada akhirannya. Kota Solok cukup penting dan bersejarah di Sumatera Barat. Kota ini sangat strategis karena terletak pada persimpangan jalan antar provinsi dan antar kabupaten atau kota. Dari arah selatan, jalur lalu lintas dari Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jambi. Kota ini merupakan titik persimpangan untuk menuju Kota Padang yang jaraknya sekitar 64 km. Lantas, mengapa diberi nama Solok? Beginilah ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah nenek moyang orang-orang Minangkabau yang berasal dari kaki Gunung Merapi Pariangan, daerah tertua di Minangkabau di daerah Batu Sangkar. Mereka kemudian melakukan perjalanan untuk menambah daerah kekuasaan atau pergi merantau. Hal ini sudah menjadi adat atau kebiasaan yang turun-temurun bagi orang Minangkabau asli, khususnya bagi kaum laki-laki. Bagi mereka, merantau menjadi suatu kebanggaan tersendiri, karena apabila nantinya mereka berhasil atau sukses di rantau tersebut, bisa mengangkat derajat keluarga yang ditinggalkan, termasuk daerah asalnya. Dalam perjalanan itulah mereka menemukan sebuah daerah yang dikelilingi oleh lembah dan memiliki pemandangan yang sangat indah. Daerah yang subur dan banyak ditumbuhi oleh berbagai pepohonan. Saking kagum dan terpesonanya, mereka secara spontan berucap, "Nagari nan elok, nagari nan elok." Nah, semenjak itulah daerah tersebut mereka sebut sebagai daerah yang elok. Lama-lama, terutama kata elok berubah menjadi kata Solok. Bahkan kemudian menjadi sebutan resmi bagi daerah itu, yakni Solok. Begitulah asal-muasal nama Kota Solok. Secara harfiah, kata Solok sebenarnya dapat diartikan sebagai daerah lembah yang dikelilingi oleh bukit. Jadi, Kota Solok adalah kota yang penuh dengan lembah dan berbukit-bukit. Kota Solok pada mulanya merupakan dusun dan kemudian berkembang statusnya menjadi kabupaten. Seiring dengan perkembangan daerah ini, mulailah banyak berdatangan perantau-perantau lainnya ke daerah tersebut. Semakin bertambah jumlah penduduknya, daerah ini berkembang pula secara sosial dan ekonomi. Hal ini didukung dengan kondisi alamnya yang baik, terutama tanah yang subur dan cocok untuk menanam padi. Sehingga daerah ini juga terkenal dengan beras soloknya yang bisa membangkitkan selera makan. Hari jadi Kota Solok sendiri telah ditetapkan pada 9 April 1913. Penetapan ini antara lain berdasarkan pada fakta sejarah bahwa pada tanggal tersebut nama Solok pertama kali digunakan sebagai nama sebuah unit administrasi setingkat kabupaten, yakni Afdeling Solok, sebagaimana disebut dalam Besluit Gubernur Jenderal Belanda yang kemudian dimuat dalam Stadblad nomor 321 tahun 1913. Sejak ditetapkannya nama Solok setingkat kabupaten tahun 1913 tersebut,
walaupun nama daerah administratifnya berubah-ubah, seperti Bun pada zaman Jepang, Luhak pada zaman kemerdekaan, dan kemudian kabupaten, dan akhirnya kota hingga sekarang. Solok tetap digunakan sebagai daerah administratif pemerintahan. Kota Solok kini juga menjadi andalan bagi perkembangan pariwisata di Sumatera Barat. Solok menjadi salah satu ujung tombaknya atau pintu gerbang masuknya turis dari dalam negeri maupun mancanegara. Adapun beberapa objek wisata menarik di kota Solok diantaranya: Air Panas Bukit Kili Nagari Kotobaru yang terletak di Kecamatan Kubung. Jaraknya hanya 8 km dari pusat kota Solok atau 54 km dari kota Padang. Air terjun ini juga dilengkapi dengan kolam pria dan wanita terpisah bersuhu 42 hingga 45 derajat Celcius. Lalu ada wisata Danau Kembar atau Danau di Atas dan Danau di Bawah. Objek wisata ini berupa dua danau yang letaknya berdekatan di Kecamatan Danau Kembar dengan Danau di Atas letaknya lebih rendah. Di sini, para pengunjung bisa berkeliling danau dengan menyewa perahu. Lalu ada juga Danau Singkarak yang merupakan danau terbesar di Sumatera Barat, letaknya di Kabupaten Solok dan Tanah Datar. Kemudian ada makam Syekh Sialahan di Desa KTK, Kecamatan Lubung Singkarah. Ini adalah makam tokoh penyebar agama Islam yang bernama asli Husain bin Muhammad. Bersebelahan dengan Surau Latiah. Bukan hanya itu, masih ada pula perkebunan teh PTPN 6 di Kecamatan Gunung Talang. Jaraknya 5 km dari Kayu Aro. Tempat ini merupakan sebuah kawasan dengan hamparan tanaman teh yang hijau yang berada persis di kaki Gunung Talang. Daerah ini menjadi pemandangan menarik bagi turis. Nah, seperti itu sejarah asal-usul kota Solok yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Juga terkait tadi dengan penamaan kota Solok asal-usul dan artinya. Terima kasih sudah menyimak sejarah asal-usul kota Solok ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak sejarah dari kota-kota lainnya yang ada di Sumatera Barat, termasuk kota Padang, Padang Panjang, dan juga Bukit Tinggi, serta berbagai kota lainnya yang ada di Indonesia. Juga ada cerita rakyat, dongeng, maupun kisah legenda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.